Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sejuta kisah menakjubkan yang melibatkan para sahabat beliau yang setia. Salah satu di antara mereka adalah Ibnu Abbas, seorang yang khusus dan istimewa. Mari kita membenamkan diri dalam perjalanan hidupnya yang menginspirasi dan penuh hikmah. Ibnu Abbas yang dikenal sebagai pencerah umat atau ahli tafsir dilahirkan di Mekah dengan nama Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas merupakan anak dari keluarga yang kaya dari perdagangan bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Maka dari itu, ia dipanggil Ibnu Abbas atau anak dari Abbas. Ibu dari Ibnu Abbas ialah Ummu Al-Fadl Lubabah yang merupakan wanita kedua yang masuk Islam, melakukan hal yang sama dengan teman dekatnya Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dari Ibnu Abbas dan ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan anak dari orang yang sama, yakni Syaibah bin Hashim atau yang lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Ayah orang itu adalah Hashim bin Abdul Manaf, penerus dari Bani Hashim, klan dari Quraisy yang terkenal di Mekah. Saat Ibnu Abbas masih dalam kandungan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pada ibunya agar membawanya saat lahir. Ketika lahir, Nabi sendirilah yang memberikannya nama dengan Abdullah, seraya berkata, "Engkau akan melihatnya sebagai orang yang cerdas." Meskipun beliau masih muda ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasannya dan kepekaannya terhadap agama Islam membuat beliau menjadi sahabat terdekat sekaligus murid tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas memiliki keistimewaan luar biasa dalam memahami Al-Quran serta hadis-hadis Nabi. Kebijaksanaan dan pengetahuannya yang mendalam menjadikannya sebagai seorang penafsir ulung. Beliau mengabdikan dirinya untuk mempelajari dan menyebarkan pengetahuan agama kepada seluruh umat Islam. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencatat kisah tentang Sayyidina Ibnu Abbas. Berikut adalah kutipan kisah tersebut. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata, Hashim bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, Wirga menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abi Yazid dari Ibnu Abbas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamar kecil dan aku meletakkan sumber air untuknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, siapa yang meletakkan air ini? Diberitahukan bahwa itu adalah Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Allah, berilah Ibnu Abbas pemahaman yang dalam terhadap agama. Kadang-kadang kecerdasan seseorang dapat terlihat melalui perilakunya, bukan hanya melalui struktur bahasa yang kaya secara akademisi. Inilah yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas sebagai seorang anak kecil. Ia mampu memahami kebutuhan orang lain tanpa perintah atau instruksi. Kisah ini terjadi di rumah Sayyidah Maimunah binti Al-Harits, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus bibi Ibnu Abbas dari pihak ibu. Sayyidah Maimunah adalah saudari kandung dari Lubabah binti Al-Harits. Peristiwa ini menggambarkan bahwa Ibnu Abbas meskipun masih anak-anak memiliki kecerdasan dan kepekaan yang luar biasa. Kecerdasan Ibnu Abbas juga terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, saat ia sholat malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan dirinya agar mereka dapat berdiri secara sejajar. Setelah sholat, Ibnu Abbas pun bertanya mengenai kepatutan posisinya yang sejajar dengan Nabi. Mendengar pertanyaannya, Rasulullah pun berdoa pada Allah agar kembali menambahkan pemahaman dan pengetahuan bagi Ibnu Abbas. Setelah menerima doa dari Rasulullah, Abdullah bin Abbas terus mendampingi dan belajar dari beliau. Tidak mengherankan jika ia menerima banyak pelajaran dan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta menjadi seorang yang ahli dalam memahami Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya dengan banyak sekali kebaikan dan mengatakan kepadanya, engkau adalah penerjemah atau penafsir Al-Quran yang terbaik. Salah satu riwayat mengatakan Allahumma alimul hikmah dan alimul kitab, sedangkan versi yang lebih lengkap yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal adalah Allahumma faqihhu fiddin
wa alimhu ta'wil, yang artinya, ya Allah, berikanlah pemahaman dalam agama dan pengetahuan dalam penafsiran kepada Ibnu Abbas. Kisah kehebatan Ibnu Abbas ini terus berlanjut, yakni pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ibnu Abbas pernah diundang untuk hadir di dalam suatu pertemuan yang dihadiri para sesepuh veteran perang Badar. Ketika itu, usia Ibnu Abbas masih sekitar 17 tahun. Lalu, Umar bertanya kepada hadirin tentang tafsir surah Al-Nasr. Sebagian dari mereka menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar beristighfar dan bertasbih mensucikannya. Namun, ketika bertanya kepada Ibnu Abbas, ternyata jawabannya berbeda. Menurut Ibnu Abbas, ayat tersebut merupakan isyarat akan datangnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, jika sudah datang pertolongan Allah dan terjadi Fathu Mekah, maka itu adalah pertanda bahwa ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar dan tasbih dalam rangka persiapan menyambut hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar Umar terhadap tafsir dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Bukhari. Umar berkata, "Yang aku ketahui juga seperti itu." Riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas mampu melihat yang tidak dapat dilihat orang pada umumnya, bahkan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umumnya. Lebih menakjubkan lagi ialah kejadian pidato Ibnu Abbas di depan jamaah haji di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Syakik bersaksi, waktu itu Ibnu Abbas berpidato dengan sebuah pidato yang luar biasa dengan menafsirkan Al-Quran yang seandainya didengar oleh bangsa Turki, Romawi, dan Al-Dailam, niscaya mereka semua akan masuk Islam. Kemudian, Ibnu Abbas membacakan kepada mereka surat An-Nur dan mulai menafsirkannya. Riwayat lain di dalam At-Tabari berbunyi, dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah, beliau berkata, Ibnu Abbas membacakan surah Al-Baqarah dan mulai menafsirkannya. Seorang lelaki berkata, seandainya suku Al-Dailam mendengar ini, mereka pasti akan masuk Islam. Hanya saja, tafsir Ibnu Abbas banyak dipalsukan. Ada dua sahabat yang banyak dipalsukan tafsirnya, yakni Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas. Mungkin karena keduanya sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan juga termasuk para ahlul bait, maka pemalsuan atas nama mereka lebih banyak dilakukan dibandingkan dari sahabat yang lain, karena ruang untuk dipercayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Untuk memperdalam pemahaman, mari kita uraikan kisah di atas. Namun, sebelumnya kita perlu mengetahui usia Ibnu Abbas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Menurut salah satu riwayat, Ibnu Abbas masih berusia 10 tahun pada kala itu. Ibnu Abbas sendiri mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika usiaku 10 tahun dan aku sudah disunat. Hadis riwayat Ahmad. Ada riwayat lain yang menyebutkan usia Ibnu Abbas ialah 15 tahun. Namun yang pasti ialah Ibnu Abbas berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedari ia masih kecil. Kehadiran Ibnu Abbas sangat berarti dalam sejarah Islam. Selain disiplin ilmu tafsir, Abdullah bin Abbas juga tercatat sebagai perawi hadis. Ia diketahui telah meriwayatkan sekitar 1660 hadis. Hal ini membuat namanya berada pada peringkat keempat sebagai perawi hadis, yakni setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar bin Khattab, serta Anas bin Malik. Beliau tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi generasi saat itu, tetapi juga bagi kita, umat muslim di masa kini. Kita dapat belajar dari dedikasi dan ketekunan beliau dalam menuntut ilmu serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita terinspirasi untuk mengejar pengetahuan, memberikan manfaat kepada sesama, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita perlu meluangkan waktu untuk belajar, mencari ilmu, merenung, dan berpikir agar pikiran dan hati kita selalu berkembang. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk merenung, mengambil pelajaran, dan menjaga semangat belajar sepanjang hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.